Selamat datang di kelas algoritma dan pemrograman. Saat ini kita memasuki ke pertemuan pertama, di mana pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan atau definisi daripada algoritma dan juga pemrograman. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Oke, dimana sebelum kita memulai bahan ajar untuk pertemuan pertama, di sini ada beberapa referensi yang dapat teman-teman semua gunakan. Yang pertama itu referensi dengan judul ataupun buku, dimana dikarang oleh Rosa dan M. Salahuddin tahun 2010 dengan judul bukunya yaitu Modul Pembelajaran Algoritma dan Pemrograman. Yang kedua ini ada Abdul Qadir dan juga Herianto tahun 2005. Judulnya adalah Algoritma Pemrograman Menggunakan C++. Dan terakhir ada referensi yang teman-teman bisa gunakan dari internet yang berkaitan dengan bahasa pemrograman C++. Oke, selanjutnya untuk tata tertib daripada perkuliahan pada masa new normal ini, yang pertama selalu mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Kemudian tidak diperkenankan melakukan keributan saat perkuliahan berlangsung. Kemudian dosen mengeluarkan mahasiswa saat live session bila mana dimanapun karena melanggar ketertiban di atas. Yang terakhir di mana mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari total pertemuan yang ada. Apabila kurang, nanti mahasiswa tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pembahasan pada pertemuan satu ini, yaitu pendahuluan apa itu algoritma. Algoritma sendiri diambil dari kata dasar yaitu algoritma, diturunkan dari nama belakang seorang tokoh matematikawan dari Persia yang bernama Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Kemudian dalam definisinya yang pertama, algoritma urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kemudian yang kedua, langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Yang ketiga, pada umumnya algoritma menggunakan bahasa yang dimengerti oleh manusia, bukan bahasa mesin. Kemudian, mengapa algoritma itu penting? Algoritma dalam komputer. Ada yang pertama itu adalah masalah, di mana masalah tersebut masuk ke dalam program komputer yang akan dicari untuk dapat menemukan suatu solusi. Algoritma dalam komputer, transformasi masalah menjadi program komputer yang diperlukan. Untuk yang pertama, bentuk urutan masalah. Yang kedua, bahasa yang digunakan. Kemudian adapun masalah yang kemudian dibawa ke dalam suatu algoritma dan kemudian dibawa lagi ke dalam suatu program komputer sehingga nantinya akan mendapatkan suatu solusi. Contohnya, di sini ada gambar bagaimana cara membuat telur dadar gitu ya. Jadi kita akan mencoba untuk membuat algoritmanya dari bagaimana cara membuat telur dadar, karena ini merupakan suatu masalah. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, letakkan wajan di atas kompor. Kemudian yang kedua itu adalah menyalakan api kompor. Kemudian yang ketiga
tuangkan minyak ke dalam wajan. Yang keempat, pecahkan telur ayam ke dalam mangkok. Kemudian yang kelima, tambahkan garam secukupnya. Kemudian yang keenam, aduk campuran telur dan garam. Yang ketujuh, tuangkan adonan telur ke dalam wajan. Yang kedelapan, masak telur hingga matang. Dan yang terakhir, hidangkan di piring. Ini merupakan tahapan-tahapan daripada proses pembuatan telur dadar. Jadi kita bisa anggap ini merupakan suatu algoritmanya atau proses daripada pembuatan telur dadar itu sendiri, dari kita meletakkan wajan hingga nanti telur dapat dihidangkan di piring. Kemudian cara penulisan algoritma. Oke, untuk uraian deskriptifnya, di mana bahasa alamiah atau bahasa manusia sehari-hari. Untuk pseudocode-nya, kemudian masuk ke flowchart bagian alirnya. Bagian yang menggambarkan urutan instruksi untuk proses dengan komputer dan hubungan antara suatu proses dengan proses lain dengan menggunakan simbol. Jadi definisi sederhana daripada flowchart itu sendiri atau bagian alirnya, tadi saya ulang, bagian yang menggambarkan urutan instruksi untuk proses dengan komputer dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dengan menggunakan simbol. Kemudian cara penulisan algoritma. Uraian deskriptifnya. Contoh, algoritma menjumlahkan dua buah angka. Yang pertama, masukkan angka pertama. Proses keduanya, masukkan angka kedua. Kemudian yang ketiga, jumlahkan angka pertama dan kedua. Yang keempat, cetak hasilnya. Ini contoh sederhana untuk algoritma dalam menjumlahkan dua buah angka. Oke, kemudian untuk masuk ke pseudocode yang tadi, di mana proses daripada menjumlahkan dua buah angka, di mana bilangan 1 ini merupakan suatu inputan dan bilangan 2 juga merupakan suatu inputan. Kemudian hasil di sini akan menyimpan nilai di mana bilangan 1 ditambah dengan bilangan 2. Kemudian yang terakhir ada print hasil, mencetak hasilnya. Kita dapat mengatakan bahwa di mana build 1 ini merupakan suatu variabel dan build 2 juga merupakan suatu variabel. Build 1 dan build 2 merupakan variabel inputan, sedangkan hasil di sini merupakan suatu variabel output atau variabel yang menampung daripada hasil penjumlahan dari bilangan 1 dan bilangan 2. Dan print hasil ini untuk mencetak isi daripada variabel hasil yang tadi. Kemudian kita masuk ke flowchart atau bagian alirnya. Oke, contohnya algoritma menjumlahkan dua buah angka, sama seperti tadi. Kalau teman-teman sudah pernah membuat flowchart, pasti paham tentang bagaimana simbol-simbol yang digunakan daripada penyusunan bagian flowchart itu sendiri. Oke, yang pertama itu ada start, simbolnya yaitu persegi panjang tetapi sisi-sisinya tidak runcing. Kemudian masuk ke dalam inputan, di mana nanti isinya adalah build 1 dan build 2. Kemudian masuk lagi ke bawah, di mana hasil sama dengan menampung daripada bilangan 1 ditambah bilangan 2. Kemudian masuk lagi ke bawah, cetak hasilnya, dan terakhir adalah N. Jadi seperti itu. Oke, untuk pendahuluan pada algoritma kita sudah selesai. Jadi untuk pertemuan 1 kita akhiri sampai di sini dulu. Kita akan lanjut nanti untuk pertemuan 2 berikutnya.